kan dari awal-awal beberapa kali saya wawancara di statement saya, ingat itu bukan uang Agus. Dari situ dulu ya. Itu bukan uang Agus, bukan uang Novi, juga bukan uang Densu, tapi adalah uang donatur. Agus menjadi objek karena dimanfaatkan oleh Agus menggandeng Novi. Tapi ingat baik-baik, itu adalah uang untuk pengobatan mata Agus. Tolong ya, bahasa hukumnya harus dicermati benar. Uang untuk mengobati mata Agus, bukan uang untuk Agus. Kalau uang untuk Agus boleh dipergunakan apa saja, itu silahkan. Tapi ini uang untuk pengobatan mata Agus. Kalau uang ini untuk Agus, saya yakin donatur juga nggak mau. Enak aja loh, gue juga butuh duit, dapat duit 1,5 M untuk lo belanja-belanjain. Lo emang siapa lo? Nah, kira-kira gitu. Nah, di dalam pokok permasalahan ini kita kembali ke arah donatur. Ya. Saya udah pernah ngomong di wawancara saya yang terakhir kemarin itu, masalah donatur itu menyerahkan kuasa kepada Pablo CS itu sah-sah saja. Hanya saya katakan berkali-kali itu berdasarkan mayoritas donatur. Yang dikatakan mayoritas donatur itu ya kan dari 8.000 itu ya minimal ya di atas 500. 300 ke atas sudah boleh dikatakan mewakili mayoritas, karena tidak bisa semuanya untuk membubuhkan tanda tangan. Tapi harus ada kuasa tertulis, nggak bisa katanya. Hukum tidak ada hukum katanya, hukum tertulis, fakta dan data. Dan inilah yang diajukan kepada pengadilan untuk meminta penetapan daripada uang ini. Daripada seperti kayak gini ya, dilakukan seperti ini malah jadi kisruh, malah nyamber nggak karu-karuan. Kalau hemat saya mengatakan, ini hemat pribadi bukan hukum loh ya. Kalau begini-begini terus kelakuannya Agus, ya lebih bagus dimanfaatkan kepada kebutuhan orang yang lebih membutuhkan. Itu kan lebih mantap. Nah, nanti tinggal penetapan pengadilan yang memutuskan itu berdasarkan ya permintaan daripada kuasa donatur itu ke pengadilan. Sekali lagi harus dilambari surat kuasa tertulis berdasarkan mayoritas donatur. Kalau hanya 1, 2, 3 orang nggak mewakili namanya. Ini perlu dipahami oleh masyarakat. Nah, terus Agus gimana? Ya itu salahmu. Kalau lah dulu mau mengikuti saran pendapat daripada Novi, kan sudah tidak ada masalah. Kemudian satu saya kupas lagi masalah pemaksaan untuk pengalihan daripada rekening. Mau apapun dikatakan secara faktual bahwa pihak Agus menandatangani surat permohonan pengalihan daripada rekening tersebut. Tidak ada unsur paksaan. Kan di depan perbankan. Kalau di depan perbankan dia tidak menerima itu, perbankan tidak akan mau. Berarti harus melalui jalur pengadilan. Tapi faktanya ditandatangani. Berpindahlah rekening ini. Di mana unsur pemaksaan itu? Diintimidasi, diancam. Mau diancam apapun, kalau sudah sampai di perbankan disebutkan itu, nggak akan terjadi. Nah, jadi jangan diputarbalikkan fakta. Sekali lagi saya katakan, suatu perbuatan diduga melakukan tindak pidana harus jelas objek, jelas data, jelas fakta, jelas mens reanya. Dan harus jelas pula siapa pelakunya, siapa korbannya, barang buktinya mana, dan dibuktikan semua. Saya berbicara dengan data dan fakta, karena saya ini seorang penyidik, jadi saya nggak bisa serta-merta melakukan itu, enggak. Ya kebetulan aja saya penyidik, saya lawyer, jadi saya tahu kemana dudukan daripada kasus tersebut. Itulah kira-kira ya. Bang, sudut pandang abang nih, mempertegas sedikit nih bang, ya kan? Jangan ada simpang siur. Ini duit Novi dikatakan menahan atau gimana sih bang? Saya rasa tidak menahan ya. Karena saat sekarang ini kan perlu ya dikatakan tadi kita ngecek ada nggak uang di tempat. Novi kan siap diaudit kok. Uang itu ada di tempat. Bukan dia menahan, peruntukannya yang nggak ngepas. Jadi kalau ada orang udah serahkan aja ke Agus, ini kan salah besar, nggak boleh. Nanti dia diminta pertanggungjawaban oleh para donatur loh. Lo bilang kan ini kan untuk pengobatan mata, kok dipakai Agus untuk beli Alphard. Contoh nih, ya kan nggak kena.
dituntut nanti si Novinya. Siap. Nah, itu kira-kira. Jadi jangan kita putar balikkan fakta lah, kayak gitu ya. Oke, abang bilang jangan memutarkan balik fakta, tapi pada akhirnya kuasa hukum itu dari Agus ini, akhirnya kan kemarin juga mendatangi Agus untuk melihat kejelasan dengan matanya sendiri, tapi pada akhirnya dia bilang bahwa matanya tidak bisa diobatin, tapi kan mengiring opini karena ditahan duit itu bang dari A sampai Z dan sampai segini prosesnya belum berjalan. Gimana melihatnya bang? Kalau Adinda Farhat datang ke sana sah-sah saja sebagai insan hamba Tuhan yang mempunyai empati, datang melihat perkembangannya, bagaimana komposisi matanya, sah-sah saja. Nah, saya minta juga kepada netizen gak usah menggiring juga ke arah negatif. Kita berbicara tentang insan manusia lah ya, karena dia tuh tadinya kuasa hukumnya, dia melihat perkembangannya sah-sah saja. Saya juga dibilang untuk menyudutkan Farhat Abbas di sini, saya juga nggak cocok juga. Kita anggap sebagai manusia biasa. Cuma masalah mata Agus menyempit, tidak bisa lagi diobati karena tidak ada dana, ya salah besar juga. Yang salah siapa? Ya Agus sendiri. Kenapa mau? Kalau dulu kamu ya pokoknya apapun ini Mbak Novi, pokoknya bagaimana mata saya supaya terbuka, saya tolong diobati. Selesai kan? Tapi kau keras berpikir uangmu di otakmu itu akan saya manfaatkan, kau yang lain-lain saya pakai ini aja. Kemudian menggunakan BPJS segala macam. Akhirnya simpul kemacetan tidak selesai, mata semakin menyempit, tidak bisa diobati lagi. Nah, sekarang ini itulah sialnya di situ. Ya, yang ada yang mau bawa kita berobat ke sana, berobat ke Singapura, sampai lebaran Hong Kong nggak jalan-jalan terus. Mana dong? Kenapa nggak dibawa? Makanya sebelum berucap itu dipikir dulu, jangan ngomong giliran sudah ngomong di publik. Melalui media didengarkan publik ternyata tidak ada realisasi. Agus harusnya sudah berpikir waras. Mata boleh buta tapi hatinya kan masih terbuka, masih bisa berpikir. Kan dia punya istri, kan dia punya juga si Wawa tuh. Kenapa tidak memberikan guidance? Hanya mikir kemana uangnya akan dipergunakan, bukan berpikir tentang bagaimana mata saya supaya hidup, supaya bisa terbuka kembali. Ini kan kacau balau. Ya itulah nasibmu Gus. Saya bukan benci sama Agus, tapi gak suka dengan perilakunya yang terlalu mempolitisasi, mengeksploitasi, supaya dia merasa dikasihani. Emang bisa lagi menggumulkan donatur lagi untuk mengumpulkan dana? Nonsen lah, gak bakal mau lagi itu para donatur. Percaya dengan saya, kira-kira gitu. Abang sebut tadi menyebutkan kata wawa, ya kan? Dalam proses kata wawa itu kan pernah ada kisruh juga soal donasi disalahgunakan, ya kan. Nanti kalau ada prosesnya pengadilan menentukan bahwa ini duit tidak ke Agus lagi dan dikasih ke orang lain, nah duit yang telah digunakan oleh Wawa itu gimana? Jadi gini ya, kayak kita menungkik kepada pokok masalah. Apa yang dikatakan Novi itu kalau dia mau melaporkan itu bisa-bisa saja, karena tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan objek. Jadi yang saya monitor bukan cuma 95 juta, tapi 138 juta menguap. Digunakan bukan untuk fokus pada berobatkan mata, tapi untuk porsi yang lain. Kalau dilaporkan ini penggelapan, kena. Satu yang menggunakan juga bukan Agus, menggunakan orang lain. Ya, peruntukannya juga berbeda, tidak sesuai dengan porsinya, ya kena itu. Unsurnya betul-betul memenuhi, nggak bisa. Ada yang bilang bahwa ya kalau sudah sampai kampus ya uang Agus mau dipakai sama apa aja bisa. Ini ngomong atau apa gitu loh. Orang bodoh hukum aja pun marah dengarnya kayak gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Tapi intinya ada proses kelanjutan, ada pihak dari donatur tidak terima atau Novi tidak terima dengan uang yang dipakai oleh keluarga atau Wawa sendiri bang. Proses hukum ada ya bang? Ada, celah hukum itu jelas. Bukan ada, jelas celah hukumnya. Saya harus meluruskan masalah ya. Kalau umpamanya ada pihak donatur menguasakan kepada public menuntut, membuat laporan pengaduan bahwa terjadinya penggelapan uang tidak sesuai dengan peruntukannya, kena. Karena tidak sesuai dengan objeknya. Yang objek Agus yang gunakan orang lain. Ini gimana ceritanya? Nah, maka saya bilang kita tinggal lihat aja bagaimana orang-orang yang saya sebutkan tadi menyelesaikan pokok masalahnya. Saya berharap juga bahwa agar jangan memperuncing, menyambar-nyambar kepada yang lain lagi. Fokus saja kepada inti masalah.
kalau bisa dikerucutkan, dipersempit. Nah, ini kan akibatnya membuat sakit hati di sini, sakit hati di sana, akhirnya tidak jelas pokok permasalahannya, akhirnya hancur semuanya. Nah, tujuan utama juga tidak bisa diselesaikan dengan baik. Kira-kira gitu ya. Oke, Bang, kemarin gua kalau nggak salah nih Bang, pihak dari FA itu tim kuasa hukumnya PH itu